geng, selamat siang saya ucapkan dari Stasiun Ngawi. Kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Stasiun Ngawi menuju ke Stasiun Purwokerto menggunakan kereta api Logawa. Di perjalanan kali ini aku akan merasakan duduk di kelas bisnisnya, karena memang Logawa ini salah satu di antara kereta api yang berhenti di Stasiun Ngawi yang memiliki kelas bisnis. Nah, kan ada dua itu yang berhenti di Stasiun Ngawi. Ada kereta api Logawa dan kereta api Malabar. Itu yang berhenti di Stasiun Ngawi. Sebenarnya juga ada kereta api Ranggajati. Itu juga membawa kelas bisnis. Cuma kan dia nggak berhenti di Ngawi, berhentinya di Madiun. Jadi yang berhenti di Ngawi itu kalau kalian mau naik kereta kelas bisnis dari Ngawi, ada kereta api Logawa dari Jember tujuan Purwokerto dan sebaliknya. Kalau ada kereta api Malabar dari Malang sampai ke Bandung dan sebaliknya. Kita akan melakukan perjalanan menggunakan bisnis Logawa untuk 5 jam ke depan sampai ke Stasiun Purwokerto. Ikuti keseruan saya sampai ke Purwokerto. Aku udah cetak tiket, yuk kita check in yuk ke dalam. Barang bawaanku agak banyak guys. Oke, aku udah di dalam Stasiun Ngawi. Keretanya Logawa masuk di jalur 2. Kayaknya bisnis sebelah depan deh. Nanti kalau salah berarti kudu muter lagi ke belakang. Ternyata untuk susunan kereta api Logawa ekonominya di belakang ya, dan bisnisnya di depan. Yuk kita mau masuk ke bisnis 3 paling depan guys. Bisnis satunya di belakang. Bisnis. Makasih Pak. Ini bisnis 1. Bisnis 2. Oke bos geng, sekarang saya sudah di dalam bisnis 3 di belakang lokomotif. Untuk 5 jam ke depan kita akan mendengarkan suara suling dari lokomotif CC201. Lupa tadi serinya berapa. 1 menit lagi kita akan berangkat, lampunya sudah hijau. Yuk kita akan berangkat. Oke bos geng, waktu menunjukkan kurang lebih pukul 14:16. Kereta api Logawa yang saya naiki diberangkatkan kembali dari Stasiun Ngawi. Kali ini saya akan melakukan perjalanan sampai tujuan akhirnya Stasiun Purwokerto. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Amin. Ini adalah peta rute kereta api Logawa. Nah, dari Jember. Nah, ini saya dari Ngawi. Nah, akan berhenti di Stasiun Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiuh, Kroya, dan berakhir di Purwokerto. Oke, bos geng, alhamdulillah aku udah di bisnis 3. Mau ngomong bisnis itu salah terus guys. Mau ngomong bisnis itu malah maunya ekonomi terus. Nah, alhamdulillah aku udah merasakan lagi setelah beberapa tahun lamanya aku naik bisnis lagi di bisnis Logawa.
Ini memang tempatku duduk di kursi nomor 4A, dan ternyata 4A itu kebagian yang paling ujung, dekat banget sama lokomotif. Kalau kalian dengar menggunakan headset ini kedengeran banget ya. Semoga aja bisa kedengeran suara mesin dari lokomotif tersebut. Nah, ini dibuka ini pintunya, kedengeran nggak? Nah, sekarang udah ditutup. Oke, untuk perjalanan dari Ngawi ke Purwokerto itu sekitar 5 jam, tepatnya nggak tahu berapa. Tapi kalau sampai di sana itu di jadwal itu pukul 7:30. Nanti sampai sana udah gelap guys. Jadi kita akan senja di dalam kereta. Anjay. Jadi saya mendapatkan armada bisnis K2 tahun 1980 urutan ke-8 ya. Untuk kapasitas kelas bisnis ini dapat menampung 64 penumpang kalau fullnya. Nah, untuk interior kereta api bisnisnya seperti ini kurang lebih. Seperti ekonomi, karena apa? Ada AC splitnya. Nah, bedanya adalah di kursinya. Kursi bisnis itu memang sudah hampir punah teman-teman. Kalau di ekonomi itu tegak lurus ya. Kalau bisnis itu memang agak miring. Dan bisa diputar balikan atau diganti arah. Jadi kalau kalian naik sendirian, kalian bisa maju searah jalannya kereta. Kalau kalian ada teman, bisa kalian ngobrol. Nah, cara memutarnya itu tinggal didorong aja. Mau tahu cara gimana? Jadi ini kursinya, kita dorong. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa hadap-hadapan ya. Ada armrestnya juga di samping kanan samping kiri. Konfigurasi seatnya ada 2 kanan, 2 di kiri. Di sini juga ada colokan. Ada cup holder, dan di sini ada sesuatu yang hilang tapi kembali lagi, yaitu gorden. Nah, ini memang pas corona hilang ya guys, tapi sekarang alhamdulillah kembali lagi fasilitasnya. Mantap. Di atas ada rak bagasi yang berbentuk seperti ekonomi, layaknya ekonomi ya. Sudah sih, begitu aja. Untuk space-nya memang kalau di hadapan kayak gini hampir mirip sama ekonomi ya, cuma lebih longgar lah. Oke, nice bisnis guys. Jadi kalau kursinya normal itu jarak kaki saya itu longgar banget ya. Ya adalah segini. Dan bisa selonjor ya, gila. Ekonomi itu nggak bisa kayak gini. Tuh, gila. Selonjoran guys. Mantap. Sayangnya bisnis ini hampir punah. Nah, sejarah kereta api Logawa ini setahu saya dulu memang Logawa ini itu armadanya ada kelas ekonomi dan kelas bisnisnya ya. Nah, sempat dihilangkan oleh PT KAI bisnisnya. Jadi kereta api Logawa itu full ekonomi dulu. Bersubsidi juga. Jadi murah, kereta murah, bersubsidi ekonomi semua. Lalu pada tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober kalau nggak salah, PT KAI menghadirkan kembali layanan kelas bisnis di kereta api Logawa ini. Jadi kereta api Logawa ini kembali mendapatkan kelas bisnisnya. Memang sih kelas bisnis itu jarang banget ya. Setahu saya yang berhenti di stasiun Ngawi cuma 2, Logawa sama Malabar. Setahu saya lagi yang lewat selatan itu Ketambahan sama Ranggajati. Selainnya itu di utara ada kereta api Gumarang. Itu setahu saya cuma itu tok. Barangkali teman-teman ada yang tahu kelas bisnis itu nyantol di kereta mana, tulis di kolom komentar ya. Dan memang keberadaannya semakin menghilang dan punah. Padahal enak banget loh. Dari lang kakinya, lalu juga tuh nggak tegak lurus. Eksekutif lah, eksekutif versi ke bawah lah. Cuma puas banget sih. Nah, untuk di tahun 1980 bisnis ini suspensinya tuh enak banget ya. Kok yang gemelodak gitu, enggak, nyaman lah istilahnya.
Agak excited banget, gila. Nah, oh iya, aku dikasih ini nih, fasilitas gratis dari PT KAI kalau kalian naik kereta api jarak jauh. Nah, untuk di Logawa ini kemasannya baru nih, sama kayak yang aku pakai. Nah, nih ada tisu basah yang ada gambar logo Puongnya dan juga masker KN. Perjalanan di stasiun Sragen, kami persilakan untuk bergeser ke belakang menuju kereta bisnis 1. Kami menggunakan akses turun Anda di stasiun Sragen. Oke, geng, kurang lebih pukul 2:50 kereta api Logawa tiba di stasiun Sragen. Kereta api ini dipersilakan masuk di jalur 2. Nah, untuk yang bingung kenapa sih kok bisnis 3-nya berada di depan sendiri, bisnis 1-nya malah di tengah? Karena Logawa ini dari Jember ke Surabaya. Nah, dari Surabaya itu dia ada pergantian posisi lokomotif yang tadinya di depan diputar ke belakang untuk melanjutkan perjalanan dari Surabaya ke Purwokerto. Jadi kalau ada yang bingung kenapa kok kebalik rangkaiannya, yaitu di Surabaya ada pergantian posisi lokomotifnya. Berhenti di stasiun Sragen mungkin sekitar 2 menit sampai 3 menit saja, kereta api Logawa akan melanjutkan perjalanannya. Stasiun Sragen itu besar banget ya. Bisnis 3 aja yang paling depan itu dapat peron loh guys. Tuh, peronnya tinggi pula, keren sekali. Atapnya besar. Jadi untuk penumpang nggak susah-susah naik tangga. Sekalian juga review toiletnya. Ini yang paling belakang ya. Untuk toilet di bisnis 3, bagian belakang, toilet jongkok. Ya seperti ini fasilitasnya, ada cermin. Nah, untuk ventilasinya bisa dibuka teman-teman. Sedangkan untuk yang bagian depan itu toiletnya toilet duduk. Nah, ini toilet duduknya, wastafelnya, tisunya, dan kacanya. Untuk ventilasi juga bisa dibuka ya teman-teman. Ada pegangannya. Oh, lebih elegan gitu ya. Mantap. Setelah aktivitas naik turun penumpang, kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Sragen kurang lebih pada pukul 14:53. Baru saja kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Sragen. Nah, untuk di bisnis 3 ini itu bisa dihitung jumlah penumpangnya karena memang sepi banget. Ada 4 penumpang lah, saya 1 dan 3 penumpang lainnya. Kenapa ya sepi? Padahal kelas bisnis itu enak menurut saya. Cuma ya harganya sih, harganya memang agak jauh lah sama kereta api ekonomi. Dan mungkin juga kenapa sepi karena pasaran kereta api Logawa ini ramainya itu di lintas dari Jember ke Surabaya dan juga Surabaya ke Madiun lah, mungkin segitu. Saya belum pernah full trip soalnya. Nah, untuk dari Madiun sampai ke Purwokerto, saya lihat di KAI Akses tadi memang di bisnis 3 itu cuma sedikit, adalah 4 penumpang aja. Tapi kita nggak tahu nanti ada penumpang yang naik lagi di stasiun berikutnya atau enggak. Tapi untuk saat ini sepi banget, jadi agak leluasa ngevlognya.
lewat rel X ini guys, rasakan. Bagi pelanggan yang berada di kereta ekonomi 1 dan 2 yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, kami persilahkan untuk bergeser ke depan menuju kereta ekonomi 3 Purwosari. Maskapai PT Kereta Api Indonesia Persero dan kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Purwosari. Ini kereta saya sudah sampai di stasiun Purwosari. Memang ya tadi stasiun Solo Jabres dan Solo Balapan berjalan langsung. Ternyata berhentinya di stasiun Purwosari. Nah dari sini sebenarnya mulai dari Palur itu sudah menginjak jalur KRL atau atas-atasnya ini ada listrik-listrikan. Jadi dari Palur ke Yogyakarta nanti itu full kabel seperti ini ya, elektrifasi. Saya kaget loh karena mungkin dari baru naik kereta api Logawa ini. Solo Jabres lewat, Solo Balapan lewat. Memang di Solo ini ada 3 stasiun ya, Solo Jabres, Solo Balapan dan Purwosari. Untuk Purwosari ini berhentinya itu kayak bisnis ekonomi lah. Kalau eksekutifnya itu di Solo Balapan. Nah, Solo Jabres itu apa? Solo Jabres itu melayani kereta yang mau berbelok ke Semarang. Jadi seperti itu. Kereta api Logawa sebentar lagi mau diberangkatkan. Ini lokomotifnya ya, lokomotif PWT guys. Ini ceritanya pulang kampung ke PWT Purwokerto. Kurang lebih pada pukul 15:29 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Logawa yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari. Keretanya udah diberangkatkan dari stasiun Purwosari dan kok agak berisik ya. Terus perutku ini tiba-tiba lapar. Tapi saya tadi lihat di aplikasi KAI Akses di rel foodnya ternyata tidak ada nasi. Apakah di Logawa ini tidak tersedia menu makanan berat? Sepertinya kita harus ke sana deh kalau mau makan. Nanti kita coba ke sana ya, mau beli makan, lapar soalnya. Tapi nggak tahu nanti lepas stasiun mana. Mungkin stasiun Jogja atau gimana? Nanti kita lihat. Nah tadi ada Prami yang jalan ke depan membawa troli. Sebenarnya sih niat hati ingin beli makan ya. Ternyata pas saya tanya itu ternyata nasinya sudah habis. Gimana guys? Aku lapar ini. Katanya tadi nasinya naik lagi nggak mbak? Katanya sih kalau di Jogja mungkin naik mas. Mungkin itu masih mungkin guys. Kalau nggak naik gimana nasi perut saya? Aduh, bener lapar saya itu. Dan akhirnya saya beli cappuccino aja. Walaupun tidak mengenyangkan, tetapi ya setidaknya menghilangkan bad mood, kehabisan nasi. Oke, kita capcin dulu guys.
Baiklah, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Klaten kurang lebih pada pukul 3:55. Kereta api Logawa dipersilakan masuk di jalur 1. Tadi sebenarnya ada kereta di jalur 2 ya, tapi saya nggak ngerekam. Di sana juga ada KRL yang lagi parkir. Memang sih di stasiun Klaten ini tempat parkirnya KRL. Di sana juga ada depo KRL di Klaten. Lapar guys, kelaparan di kereta. Kita sudah tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Di stasiun Lempuyangan di sini ada pergantian lokomotif. Kok pergantian lokomotif? Pergantian masinis. Ya, stasiun Lempuyangan. Untuk pemberhentian di stasiun Lempuyangan ini kurang lebih sekitar 3 menitan sampai 5 menit karena di stasiun Lempuyangan ini yang turun itu lumayan banyak ya, okupansi penumpang yang dari Surabaya ke Yogyakarta naik Logawa ini, tapi rata-rata di kelas ekonominya. Nah, Logawa ini berhenti di stasiun Lempuyangan, kenapa nggak di Yogyakarta? Karena kelasnya itu menengah ke bawah ya, bisnis ekonomi. Kalau saja kereta api Logawa ini membawa kelas eksekutif, berhentinya nanti di stasiun Yogyakarta. Jadi seperti itu, stasiun Lempuyangan. Harapan saya di stasiun Lempuyangan ini karena tadi Mbak Praminya bilang kalau nasinya habis, semoga aja nasinya itu di Lempuyangan naik atau bertambah. Semoga aja ada restock ya Allah, saya lapar.
Oke Bos Geng, kurang lebih jam 4 lebih 50 menit kereta api Logawa berhenti di jalur 3 stasiun Wates. Untuk yang di sini yang turun sih sedikit ya, yang naik juga nggak ada. Dan cuma berhenti beberapa menit karena sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Nah, mumpung cuacanya masih terang disorot oleh matahari senja, saya akan mengabadikan momen di luar ya. Soalnya setelah ini nanti kalau udah jam setengah 6 sampai malam itu pemandangan udah tidak bisa dinikmati teman-teman, udah gelap posisinya. Makanya mumpung masih ada cahaya, kita abadikan pemandangan-pemandangan yang ada di luar kereta. Mantap, lanjut. Jadi ini dia K2 atau kelas bisnis. 80 adalah tahun dinasnya 1980. 08 adalah nomor urutannya dan PWT itu pengasuhnya atau Purwokerto yang ngasuh. Nah, untuk kelas bisnis ini train marknya itu D. Ada yang tahu D itu berapa? Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Untuk 37 itu adalah berat kosong 37 ton dan 5 adalah bogi yang digunakan dari bisnis 3 ini. Nah, di sini juga ada keterangan untuk nomor kursi yang besar dari bisnis nomor 9 sampai 17 itu sebelah sini. Entah menunggu apa atau keretanya memang terlalu cepat datang di stasiun Wates, berhentinya ini lumayan lama ya. Sinyalnya juga belum hijau. Di depan juga ada PJL sih. Belum nutup juga. Mungkin masinisnya terlalu gacor sampai-sampai datang di Wates itu terlalu cepat ya, guys ya. Kalau disusul kayaknya enggak sih. Kalau disilang nggak mungkin juga karena ada jalur 1. Nah, udah berangkat nih. Dan sayang sekali untuk sore hari ini tidak ada sunset karena di sebelah barat ini awannya cukup tebal ya. Iya, nggak dapet sunset guys. Oke Bos Geng, kurang lebih pada pukul 5 lebih 23 menit kereta api Logawa tiba di stasiun Kutoarjo di jalur 2. Nah, di sini itu berhentinya kurang lebih masih 5 menitan ke atas lah, soalnya di stasiun Kutoarjo ini ada pengisian air untuk kamar mandi kereta api. Nah, seperti inilah stasiun Kutoarjo. Udah mulai agak gelap ya karena setengah 6 sore. Dan di stasiun Kutoarjo ini kita bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap ke Surabaya Gubeng sampai ke Ketapang ini guys. Di sini kita bertemu dengan Wijaya Kusuma. Nah, ini lagi pengisian air ya. Jadi masih lama. Yang diberangkatkan duluan itu adalah kereta api Wijaya Kusuma dulu. Setelah itu nanti kereta apiku, kereta api Logawa. Mulai gelap. Untuk di stasiun Kutoarjo ini ada beberapa rangkaian kereta api. Sana ada Dipo Lokomotif, kereta api Wijaya Kusuma jalur 3 dan kereta api Logawa di jalur 2. Ini keretaku ini. Ya, kereta api Wijaya Kusuma telah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Semoga selamat sampai tujuan, sampai ke stasiun Ketapang. Ternyata kita belum diberangkatkan lagi guys. Kita menunggu kereta api tambahan masuk di stasiun Kutoarjo dari arah barat. Apakah bareng ya diberangkatkannya? Atau kita harus menunggu dulu? Kita lihat aja.
Baru saja kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo setelah bertemu dua kereta sekaligus. Yang pertama tadi ada kereta api Wijaya Kusuma dan kereta api tambahan dari Gambir ke tujuannya Yogyakarta. Nah, setelah dari stasiun Kutoarjo ini mungkin saya lebih fokus ke dalam kabinnya ya. Atau mungkin nanti kalau ada stasiun yang berhenti kita turun. Nanti di dalam kabin itu soalnya terang guys. Di luar itu udah mulai gelap. Jadi kalau saya paksakan untuk melihat keluar, mungkin yang ada malah pantulan bayangan saya dari dalam. Jadi seperti itu. Oke, masih berapa jam lagi? Mungkin ada 2 jam lagi perjalanan saya. Nikmatin aja pokoknya. Kereta api Logawa yang saya naiki sekarang tiba di stasiun Kutowinangun kurang lebih pada pukul 5:45. Saya pantau dari bisnis 3 paling depan di belakang lokomotif. Dari sini tidak ada yang naik, melainkan ada yang turun sih. Sampai di sini sudah azan maghrib teman-teman, dan udah gelap, mendung pula. Semoga nanti sampai di Purwokertonya nggak hujan ya. Sedih banget. Kereta api Logawa sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutowinangun, dan karena sudah sampai saat ini tidak ada kabar bahwa nasi itu ada, jadi saya putuskan untuk membeli ini dia. Itu perut ini loh mulai kerucuk-kerucuk guys. Takutnya nanti kalau nggak dimasukin makanan malah sakit lambung, kan kasihan. Jadi berangkat dari stasiun Kutowinangun, saya putuskan untuk membeli pop mie. Harganya 10.000. Saya tadi pesan lewat KAI Akses dan responnya itu lumayan cepat. Setelah saya pesen, katanya berhenti di stasiun Kutowinangun dan pramanya nganterin pop mie-nya. Mari makan pop mie. Aku jarang banget makan pop mie guys. Ya udah daripada nggak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bos geng, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Kebumen. Kurang lebih pada pukul 6.00, bukan 6.00, melainkan tanggal 18.00. Sampai di stasiun Kebumen, udah gelap gulita. Jadi seperti inilah vlog saya nanti ke depannya. Ada stasiun turun seperti itu. Di stasiun Kebumen ini saya lihat yang turun aja ya, kalau yang naik tidak ada. Atau mungkin ada, mungkin nggak banyak, soalnya dari sini juga penumpangnya jarang-jarang. Mungkin berhenti untuk turunkan penumpang selama kurang lebih 2 menit atau 3 menit dan akan melanjutkan perjalanannya. Dengar, ada nada kedatangan di stasiun Kebumen. Ini ngikutnya Purwokerto ya, karena ada lagu Serayu ini dikumandangkan di stasiun Kebumen. Mantap lah. Pada pukul 18:04, kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Nah, kita bisa dengar suara deru mesin lokomotif CC201 ketika berangkat dari stasiun Kebumen.
tiba dan berhenti di stasiun Karanganyar. Karanganyar ini menjadi stasiun selanjutnya yang disinggahi kereta api Logawa setelah Kebumen tadi. Nah, untuk di stasiun mana ini saya lupa. Loh, mendadak lupa ya. Oh, Karanganyar. Astagfirullah. Pernah nggak guys kalian kayak gitu? Mau ngomong apa tiba-tiba lupa. Untuk di stasiun Karanganyar tadi, kita sebelum masuk stasiun Karanganyar, kita berpapasan sama kereta api Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta ini melayani rute dari Pasar Senen menuju ke Jombang. Untuk yang Bangunkarta dari barat ke timur itu memang jalannya malam-malam. Tapi kalau yang dari timur ke barat itu jalannya dari pagi ke sore. Tadi sempat mau missing tadi Bangunkartanya, tapi alhamdulillahnya sempat kerekam. Oke, mantap. Stasiun Karanganyar. Untuk suasana di dalam kabin pada saat ini udah terang benderang ya, karena di luar udah gelap, nggak bisa lihat apa-apa, dan di kabin ini cerah banget. Saya dapat yang cerah banget kayak fresh PA gitu. Soalnya tadi saya jalan dari bisnis 1 sampai bisnis 3, yang paling cerah itu bisnis 3. Alhamdulillah. Ceritanya berangkat dari stasiun Karanganyar pada pukul 6:20. Kita sudah sampai di stasiun Gombong. Bau-baunya kereta api Logawa di sini tadi emang nggak hujan sih, tapi bau-bau di sini itu habis dihujan. Sampai di sini jam 18.27. Kelihatan sih tuh, itu pada basah. Sepertinya ada kereta habis dari sini. Oh iya, sedikit tips juga bagi kalian mau naik kereta kelas bisnis. Pesan dari saya, jangan pilih kursi ganjil. Maksudnya kelipatan 3. Jadi jangan pesan di kursi 3, 6, 9, 12, bahkan 15. Nah, karena kenapa? Nah, nih, kalau kelipatan 3, 15 contohnya, itu nempelnya sama ini, nggak dapat kaca. Bahkan sama juga di nomor kursi 12. Nah, nggak dapat kaca. Tuh. Pokoknya kalau mau naik kelas bisnis itu jangan pilih kursi kelipatan 3. Mungkin perjalananku nggak lama lagi sampai di stasiun Purwokerto. Ya habis stasiun Kroya lah pokoknya. Itu tujuanku, stasiun Purwokerto. Nah, untuk kesan saya naik kereta api Logawa ini, enak banget. Karena di kelas langkanya, kelas bisnis, aku pengen lagi besok kapan-kapan kalau mau ke Cirebon, aku pengen nyobain bisnisnya Ranggajati. Jadi ketagihan naik bisnis aku. Karena emang bener-bener nyaman gitu loh. Daripada ekonomi ya, meskipun harganya harus membayar lebih, menguras kantong lagi, tapi nggak apa-apa. Kenyamanannya tuh bikin nyaman banget, nggak pengen turun. Kalau eksekutif kan ya begitu ya, maksudnya eksekutif itu udah banyak spesiesnya dan rata-rata seperti itu, warnanya biru dan lain-lain. Dan kalau bisnis itu hampir sama kayak ekonomi, kursinya gabung, tapi nggak tahu lah harus ngomong apa lagi. Pokoknya nyaman banget. Kalian kalau mau naik kereta, cobain aja kelas bisnisnya. Kalau kalian bingung, oh iya ini kita lewat terowongan ya guys. Tuh, kalau kalian naik kereta malam-malam terus ngelihat lampu kayak gini, itu tandanya kalian melewati terowongan. Dan yang kita lewati saat ini adalah terowongan hijau. Berarti selepas stasiun Gombong tadi, kita masuk di terowongan hijau. Nah, sudah selesai. Jadi begitulah kesan dan experience saya naik kereta api kelas bisnis di kereta api Logawa. Ayo naik kereta. Tiba di stasiun Sumpiuh kurang lebih pukul 7 kurang 15 menit atau jam 6 lebih 45 menit. Untuk di stasiun Sumpiuh ini ternyata hujan teman-teman.
Hujannya gerimis. Oh iya, stasiun Sumpiu ini dulu saya pernah ya naik kereta api Pasundan, berhenti di sini. Stasiunnya kecil, nggak kayak sekarang udah ada kanopi besar seperti ini. Perhatikan, ini di bisnis 1. Warna lantainya warnanya warna merah ya. Dan ini di bisnis 2. Lantainya warna hijau. Kalau di bisnis 3 ini warnanya abu-abu. Bisnisnya beda-beda guys, warna interiornya keren-keren. Wah, ada apa ini? Ada Plaza and Tower. Kita sudah sampai di stasiun Kroya. Nah, oke bos geng, rata-rata penumpang kereta api Logawa itu turunnya ke stasiun Kroya. Untung nggak kaget. Nah, untuk yang ke Purwokerto itu emang mentok-mentoknya ya. Jadi penumpang ekonominya rata-rata itu turun di stasiun Kroya ini. Satu petak lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Sebenarnya di stasiun Kroya ini adalah jalur percabangan setelah ini. Untuk yang kiri itu ke arah Bandung ya kalau nggak salah. Kalau ke kanan itu Purwokerto. Coba dong tulis di kolom komentar yang benar gimana. Makasih. Lihatlah kondisi bisnis 3 setelah penumpang turun di stasiun Kroya. Sepi banget jir. Gila. Serasa kereta pribadi. Nah, jadi begitulah kesan saya naik kereta api Logawa ini di kelas bisnisnya. Alhamdulillah nyaman banget. Meskipun keberadaannya sudah mulai punah, tapi sayang sekali ya kalau memang dihilangkan. Semoga PT KAI kedepannya membuat kelas bisnis seperti ini lagi. Gila. Logawa bisnis emang nggak ada obat. Mantap. Perjalanan saya sudah sampai di stasiun Purwokerto dan kedatangan saya di Purwokerto disambut oleh nada kedatangannya yang diputar oleh Pak Kondektur. Mantap sekali Pak Kondekturnya, keren. Aku mau bergeser ke belakang guys, biar enak nanti turunnya. Oke, bos geng, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Purwokerto. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, perjalanan saya selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah menonton video saya naik kereta api Logawa kelas bisnis. Sampai jumpa di video-video menarik saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api Logawa, stasiun Purwokerto. Nah, lokomotifnya langsung dilepas ya guys ya. Begitu sampai di stasiun Purwokerto. Oke, kita akan keluar. Jujur baru pertama kali aku turun di stasiun Purwokerto. Yang di bisnis gak ada guys. Yang ada itu penumpang dari ekonomi, gila banyak banget. Yang bisnis mana? Tidak ada. Mantap, stasiun Purwokerto. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga di subscribe. Dadah. Mantap, stasiun Purwokerto. Baru pertama kali aku di sini. Biasanya cuma lewat.